Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Maulia dengan NIM 123100051 dari kelas 4B PGMI. Nah, kali ini kita akan membedah nih sebuah buku yang menurut saya ini sangat penting dibaca oleh siapa saja yang sedang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Langsung saja, judul bukunya adalah Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21. Karyanya Profesor Dr. Mubir Agustin MPD dan Yoga Adi Pratama SPD MPD. Nah, dari judulnya saja kita sudah tahu kan bahwa buku ini membahas tentang dua keterampilan yang sangat krusial dalam pendidikan di masa kini, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Nah, dua keterampilan ini nggak hanya penting ya untuk pembelajaran di kelas saja, tetapi ini juga bisa kita gunakan sebagai bekal hidup siswa di masa yang akan datang. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam bukunya. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama yang membahas tentang pergeseran paradigma pendidikan. Nah, di bagian ini penulis mengajak kita untuk memahami bahwa dunia pendidikan yang sedang kita alami ini sedang mengalami yang namanya transformasi besar. Nah, pendidikan zaman dulu yang lebih berpusat pada guru dan hafalan kini mulai bergeser menjadi pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan berorientasi pada kehidupan nyata. Pada bagian ini, pendidikan tidak bisa lagi nih dilakukan dengan metode konvensional yang hanya menekankan hafalan saja, tetapi guru dan siswa juga dituntut untuk harus sama-sama aktif dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran ini juga harus berorientasi nih pada pengembangan karakter, keterampilan berpikir, dan kesiapan menghadapi dunia nyata. Lanjut, kita masuk ke bagian kedua yang membahas tentang memahami keterampilan abad ke-21. Nah, pada bagian ini penulis mulai menjelaskan secara lebih spesifik tentang apa itu keterampilan abad ke-21. Nah, istilah ini sering kita dengarkan, tapi belum tentu semua orang benar-benar paham nih dengan isinya. Nah, isi utama bagian ini adalah konsep 4C yang menjadi inti dari keterampilan abad ke-21. Yang pertama itu ada collaboration atau kolaborasi, yang kedua ada communication atau komunikasi, yang ketiga ada critical thinking atau berpikir kritis, dan yang keempat itu ada creativity atau kreativitas. Nah, mengapa sih keterampilan ini penting? Jawabannya, karena dunia kerja dan dunia kehidupan pada saat ini atau lebih tepatnya pada abad ke-21 itu sangat menuntut nih kemampuan kolaboratif, solusi kreatif, dan komunikasi efektif. Nah, oleh karena itu, sekolah harus menjadi tempat untuk melatih semua itu, bukan hanya tempat untuk menghafal pembelajaran saja nih. Nah, model pembelajaran pendukung keterampilan abad ke-21 itu ada yang pertama project based learning atau siswa dituntut untuk membuat proyek atau masalah nyata dari topik yang mereka pelajari. Nah, yang kedua itu ada problem based learning atau pembelajaran yang diawali dengan masalah nyata bukan materi pelajaran dulu. Nah, yang ketiga itu ada inquiry based learning. Nah, siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi pertanyaan yang mereka buat sendiri. Jadi, kesimpulan pada bagian ini, keterampilan abad ke-21 ini sangat nyata dan dibutuhkan pada kehidupan kita saat ini. Guru juga harus bisa merancang pembelajaran yang melatih siswa untuk berpikir, berkreasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan yang lainnya. Tanpa itu, pendidikan hanya akan menghasilkan lulusan yang hafal teori tapi bingung menghadapi kenyataan. Lanjut, kita masuk ke bagian ketiga yang akan membahas tentang mengasah keterampilan kolaborasi. Nah, bagian ketiga dari buku ini secara khusus membahas keterampilan kolaborasi. Ini bukan sekedar mengerjakan tugas bareng-bareng saja ya, tapi tentang bagaimana siswa bisa bekerja sama secara sehat dan produktif.
Tapi sebelumnya, apa sih kolaborasi itu? Nah, langsung saja. Kolaborasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks pendidikan kolaborasi, melatih siswa untuk belajar mendengarkan, menerima ide orang lain, berbagi tanggung jawab, dan menyelesaikan konflik itu secara bersama-sama. Jadi, kolaborasi bukan hanya kemampuan akademik saja ya, tetapi juga keterampilan hidup. Nah, melatih kolaborasi ini juga berarti menyiapkan siswa untuk sukses di dunia dan bermasyarakat. Lanjut pada bagian keempat tentang mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, bagian ini membahas secara mendalam tentang keterampilan berkomunikasi yang sangat penting, terutama di era digital seperti sekarang ini. Tapi sebelumnya, apa sih komunikasi itu? Atau apa sih komunikasi dalam pendidikan itu? Nah, komunikasi adalah proses menyampaikan dan menerima informasi. Tapi di kelas ini lebih sekedar berbicara ini lebih dari sekadar berbicara. Komunikasi yang baik mencakup kemampuan mendengarkan secara aktif, menyampaikan gagasan, dengan jelas dan memahami emosi orang lain. Jadi, siswa yang bisa berkomunikasi dengan baik akan lebih percaya diri, lebih dihargai orang lain, dan lebih siap menghargai dunia kerja. Nah, komunikasi yang baik dimulai dari kelas yang mendukung dan guru yang memberi ruang bagi suara siswa. Secara keseluruhan, buku ini memberikan panduan kepada kita untuk membentuk keterampilan berkolaborasi atau kolaborasi dan komunikasi di kelas, mengajak guru untuk berani berinovasi dalam pembelajaran, penuh dengan contoh nyata yang bisa langsung diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, buku ini sangat cocok dibaca oleh guru dan calon guru, mahasiswa pendidikan, fasilitator pelatihan, dan siapa saja yang peduli dengan masa depan pendidikan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video pembedahan buku ini. Semoga isi bukunya bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya membangun keterampilan kolaborasi dan komunikasi di kelas. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman pendidik lainnya ya. Sampai jumpa di video pembahasan buku berikutnya. Salam semangat belajar dan berbagi.